Oke. Yang Sholat bentar ini Pak. ada Sholat bentar Pak ya. Oh iya, oh, iya. Lama nggak apa-apa Pak. Kalau bentar nggak mungkin nggak kusuk nanti. Oke, sudah saya record. Teman-teman, saya stop screen dulu. Saya tampilkan PPT. Pak Ardi. Oke, Pak Ardi sudah ada. Oke, saya tampilkan dulu. Pak Dian, Bolo. On cam, Pak Dian. Teman-teman yang belum masuk sampai ya? Di luar angkasa Pak Mulyan. Yang belum masuk siapa Gi? Biar saya pastikan nanti teman-teman sudah tahu tuh tugasnya karena ini tugas akhir RTL ini masih ada satu lagi sih memang nanti tentang apa namanya karya di PKG. Nah ini penting nih teman-teman karena teman-teman akan berkolaborasi di sekolah nih. Yang belum masuk siapa ya? Coba mohon dicek teman-teman ya. Udah semua Pak, 17 ini. Pak Aprijal Oh, udah. belum dengar suaranya Pak. Pak Aprijal masuk belum ya? Pak Aprijal monitor. Sudah, Pak Fidul sudah Aprijal. masuk. Pak Ardi sudah masuk, Pak Etri sudah masuk. Udah 17 kok, Pak. Sudah cukup itu Pak. Itu Pak Arif juga udah Oke, masuk. teman-teman, Oke, saya pastikan dulu ya, sebelum dimulai, karena saya tidak mau nanti teman-teman tidak mengetahui penugasan ini, dikhawatirkan saya nanti presentasi teman-teman ngawur ngidul, nggak tahu kemana, tahunya nggak tahu informasi kan gitu. Saya pastikan dulu semua teman-teman udah paham ya informasi penugasannya ya, teknisnya. Paham Pak, paham. Cuman belum ngerjain Oke. tugasnya yang kemarin itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti sembari berjalan Jangan aja. Coba saya cek. paham-paham, coy. Oke, saya cek Pak Aprijal sudah. Pak Aprijal tadi mendengarkan ini pembahasan tentang RTL sedikit. Mendengarkan Pak, nyimak dari tadi Pak. Oke, Pak Andri sudah paham Pak Andri? Pak Andri? Oke, ini ada suara. Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif Budiarto. Paham teknis penugasannya Pak? Gimana Pak? Penugasannya teknisnya paham tentang RTL tadi sepintas saya gambarkan di awal. Belum Pak. Tapi menyimak tadi ya. Gimana? Tapi menyimak ya tadi ya. Iya, nyimak. Oke, yang penting teman-teman paham gitu maksud saya. Pak Dian udah tadi mendengar, Pak Etri mendengar ya. Pak Mayujar, Siap dengar Pak. Iya, Pak, siap. oke, paham Pak Mayujar ya terkait penugasan RTL ya gambarannya ya. Insya Allah, Pak. Oke, Pak Ardi. Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Tadi ada tadi Pak Ardi. Pak Mulyawan. Ada Pak. Ada Pak Ardi ada. Ardi Pak Bolo, Mulyawan. mana Pak Ardi Bolo? Siap Pak, siap. Pak Mulyawan. Oke, udah nyimak tadi Pak terkait pembahasan sedikit Ya. tentang RTL. Oke, Ya, gambaran udah tahu Pak ya. Oke, Pak Insyaallah. Parman sudah. Bu Weni gambaran tentang RTL Bu. Sedikit sudah nyangkut Pak. Untuk itu sudah ada gambaran. Oke, Pak Willy, Pak Willy. Pak Willy. Halo Pak Willy. Saya takut nanti yang teman-teman nggak bersuara ini nyimak atau nggak pastikan nyimak maksud saya gitu ya. Paling nggak teman-teman paham secara teknis. Jadi nanti nggak terlambat di situ. Mbak Yola, Dengar. oke sudah hampir semua ya. Mungkin tadi nanti saya akan cross check Pak Willy sama Pak Andri ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan di pertemuan tatap maya kita ini 1 JP, jadi durasi waktunya terbatas. Di tatap maya kita 1 JP ini seperti biasa, ini ada salam dari saya juga. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, untuk mengawali sesi kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Ketua untuk memimpin doa sejenak. Saya persilakan. Terima kasih Pak Fasilitator, baiklah kawan-kawan untuk mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita pelajari hari ini dan kita laksanakan.
Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah buat kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Fasil. Oke, terima kasih untuk Pak Taufik yang sudah memimpin doa. Teman-teman, karena ini sesinya 1 JP, maka kita tidak ada ice breaking ya. Oke, lanjut. Seperti biasa ini kesepakatan bersama kita di awal pembelajaran seperti biasanya. Nah, di sini di tujuan sesi kita ini Bapak Ibu, kita nanti akan merefleksikan. Yang pertama tahapan kita adalah refleksi tentang pembelajaran modul 3. Refleksi yang modul 3 yang sudah kita pelajari di 3 JP kemarin. Kan kita berturut-turut 3 JP ya. Di hari Kamis dan hari Jumat. Nanti kita akan ada sesi refleksi sejauh mana pemahaman teman-teman terkait pembelajaran komunitas belajar sekolah dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian memahami penugasan rencana RTL. Nah, ini tadi saya sudah kasih gambaran sedikit secara garis besarnya. Nanti lebih mendalam spesifiknya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Agenda kita nanti di sini pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, serta komitmen belajar selama 5 menit. Kemudian refleksi awal selama 10 menit, penyampaian RTL, pengantar baik meliputi pengantar tugas, tugas RTL, penilaian termasuk lini masa, nanti durasi selama 20 menit. Jadi lama di pembahasan tentang RTL. Kemudian yang keempat, dialog atau diskusi tanya-jawab terkait seputaran persiapan RTL teman-teman. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, oke, kita akan lanjut ke pendahuluan. Di sesi pendahuluan ini, saya sudah sampaikan, kita masuk fase refleksi terkait pembelajaran modul 3 yang sudah kita lalui kemarin di hari Kamis dan Jumat selama durasi 3 JP, pembahasan tentang apa? Modul 3, teman-teman? KBS dan PJBL ya, pembelajaran proyek ya, berbasis proyek. Nah, jadi teman-teman Tentang di kombel, sini Pak, kita kombel. betul tentang kombel. Nah, di sini teman-teman kita akan merefleksikan dulu kira-kira sejauh mana level pemahaman teman-teman jika ditunjukkan dalam angka ya. Ini ada angka 1 sampai dengan 10. Kira-kira pemahaman teman-teman terkait modul 3 yang sudah kita pelajari berada di angka mana? Silakan teman-teman boleh tuangkan ke dalam kolom chat. Kira-kira Pak, pemahaman angkanya teman-teman, nggak kelihatan, Pak. angkanya nggak kelihatan. Sebentar, saya tampilkan lagi. Nah, ini PPT-nya udah kelihatan, teman-teman. Sudah. Ini. Ya, nah, oke. Kira-kira dari angka 1 sampai 10, pemahaman teman-teman terkait pemahaman pembelajaran di modul 3 berada pada angka berapa? Silakan boleh dituliskan di kolom chat. Saya akan ngecek kolom chatnya. Oke, saya lihat dulu. Oke, di sini ada Pak Topik pemahamannya 9, Pak Mulyawan 8, Pak Suparman 4, 5, 6, 7. Ini kira-kira berapa nih Pak Parman nih? Pak Andri 7 sampai 9. Mbak Yola 8, Pak Ardi 5, Pak Arif 7, Pak Yoni 7, Pak Mayujar 7, ya pada ngambil di tengah semua ya ini ya 7, Pak Yongki 7. Oke, teman-teman tidak usah khawatir terkait berapa nilai pemahaman teman-teman karena nanti teman-teman akan merefleksikan di sini. Saya ingin coba tanyakan dulu kepada siapa ya yang ini ya di sini Yang Pak 77 tadi Pak, Mayujar. yang 77. Oke, Pak Mayujar yang memang jarang bersuara dulu nih. Kita dengarkan suara indahnya teman-teman ini. Pak Mayujar, kenapa Pak Mayujar pemahamannya 7? Kira-kira gambaran tentang modul 3-nya sejauh mana Pak? Monggo Pak, boleh dibagi Pak, teman-teman.
Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pemahaman saya, karena memang tugasnya belum saya kerjakan, cuman dari penjelasan sudah saya simak, sudah kemarin sudah membuat ini juga ya, tentang senam dalam komunitas belajar itu di sekolahan Darul Fikri. Ya, karena penjelasannya belum ini semua, tapi saya sudah terarah untuk tentang KBS atau Kombel ini Pak. Makanya saya ngambil di nilai nomor 7. Jadi sudah tergambar maksud tujuannya ya, hanya memang Iya, ya. tinggal proses ya, pengerjaan tugasnya saja ya, Pak Mahyujar ya. Iya Oke, Pak, siap. oke, Pak Mahyujar di Google dokumennya sudah diselesaikan. Di Google dokumen yang ini ya, yang Pak Parman kemarin belum, yang dipresentasikan Pak Parman, Pak Topik sama ini belum. Belum ya, ya udah. Nah, nanti ingat teman-teman yang belum mengumpulkan project-nya yang dikirim ke Google Drive itu, karena itu nanti yang akan menjadi acuan teman-teman untuk presentasi ya, presentasi desiminasi tentang project ini di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi pastikan itu diselesaikan dulu dan jangan lupa kirim ke Google Drive saya. Nah, kemudian nanti diupload ke modul 3, tugas modul 3 ya. Itu nanti ada perintahnya di situ di kalau nggak salah di modul 3.1.2 deh. Kalau nggak salah kemarin itu kita lihat ya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nanti Pak Majujar jika memang kurang jelas boleh tanyakan kepada teman-teman ataupun saya ya terkait persiapan ini semua ya. Karena ini udah mendekati di penghujung kegiatan kita. Berikutnya saya ingin mendengar dari Pak Arif. Nah, Pak Arif, silakan Pak Arif, kenapa Pak Arif menuliskan 7 pemahaman Pak Arif tentang modul 3, monggo Pak diutarakan. Gimana Pak? Nah, Pak Arif kan menuliskan pemahaman Pak Arif dinilainya di angka 7, Pak ya, terkait Iya, pemahaman modul 3, sejauh mana pemahaman Pak Arif tentang modul 3 dengan nilai yang Pak Arif tulis. Silakan Pak. yang kemarin Pak. Iya, betul. Mungkin kalau saya di modul 3 kemarin itu apa ya? Paling pelaksanaannya aja sih Pak. Pelaksanaannya dalam di sekolahannya. Mungkin itu aja sih. Pelaksanaan di Enggak, sini. maksud saya tentang modul 3, Pak Arif paham nggak tentang KBS dan tentang PJBL? Kalau yang kemarin lumayan sudah mengerti Pak. Yang kemarin buat itu siapan kemarin sudah mengerti. Kombel udah paham Pak tentang Kombel? Komunitas belajar sudah Pak. Lumayan Sudah. paham. Jadi di sekolah Pak Arif sudah ada Kombel? Belum sih Pak. Jadi bisa menjadi acuan ya yang Pak Arif pahami tentang Kombel, nanti bisa dibentuk ya Kombelnya ya. Dan Pak Arif yang mengawali itu karena Pak Arif kan selaku wakil kesiswaan ya setahu saya. Nah terus terkait PJBL Pak Arif sudah paham belum tentang project? Kalau project masih belum paham tapi sekilas sepintas sudah sih. Tapi kalau untuk mendalam PJBL belum. Oke, nanti kalau misalkan ada kendala terkait pemahaman PJBL pada saat Pak Arif mengerjakan tugas, boleh tanya ke teman-teman ataupun saya Pak ya. Siapa? Nah, untuk projectnya pastikan diselesaikan dalam waktu dekat ya, karena minggu besok teman-teman harus sudah desiminasi terkait project yang teman-teman buat. Terkait project yang teman-teman buat di sekolah teman-teman. Itu kan divideokan ya, jangan sampai nanti teman-teman bahan PPT-nya melenceng dari projectnya, karena PPT yang ditampilkan nanti dipresentasikan tuh ya project teman-teman yang buat itu, project yang teman-teman buat itu. Oke, siap Pak. Oke, ya gambarannya gitu ya. Oke, Siap, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya saya ingin mendengar dari siapa yang belum ya. Pak Andri, dengar Pak? Iya, Pak Hadir.
Oke, bisa Pak, nggak ganggu kan? Iya Pak, siap bisa Pak. Oke, oke, Pak Andri menuliskan poinnya 7, 9, belum sampai 8 Pak gitu kan. Kira-kira 7,9 tuh Pak, pemahaman Pak misalnya Andri, 6,8. oh 7 sampai 8 ya, 9 tujuh tidak koma ya. sembilan lah Termasuknya, maksudnya. nah sejauh mana pemahaman Pak Andri terkait modul 3 Pak? Majin Pak, kemarin kan saya 2 kali atau kemarin saya tidak mengikuti dengan benar Hmm. ya Pak ya. Hmm. Sejauh ini ya kalau untuk komunitas belajar saya sudah mulai paham. Hmm. Nanti kan kita disuruh buat komunitas belajar gitu ya Pak ya, Ya, di gambarannya sekolah. gitu. Kemudian Hmm. bagaimana cara menjalankan komunitas belajar itu. Hmm. Kalau sementara di sekolahan saya itu belum ada loh Pak komunitas belajar. Nah, nanti tantangan saya ini bagaimana cara membuatnya kan, kolaborasi dengan Hmm. guru kelas ataupun guru bidang studi lainnya Ya, tentang dapat. komunitas belajar. Terus kalau untuk yang PJBL sudah sedikit paham karena kan kemarin waktu maaf agak menyimpang waktu pembelajaran di PMM tentang PPG itu sudah dibahas juga PJBL. Nah, mungkin GBL. gitu aja, Pak. PBL atau Oke, PJBL gitu ya? ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Teman-teman ingat ya, untuk project ini apa namanya dia termasuk dalam kokurikuler ya, artinya sebagai apa namanya penambah penguatan Penguatan Pak, pemahaman ya peserta penguatan. didik ya, dalam membentuk karakter ya, dalam membentuk karakter karena kan melibatkan P5 itu kan ada proyek profil pelajar Pancasilanya ya, baik dari aspek-aspek nilainya dan nilai gotong royong, kemandirian ya, nah, kreativitas kan di situ. Nah, artinya proyek ini masuk ke dalam kokurikuler sebagai penguat atau pembentuk karakter peserta didik kita dalam apa namanya memahami atau menyadari secara intrinsik terkait kesehatan atau kebugaran tubuhnya. Nah, jadi aspek-aspek kelemahan yang ada di sekolah kita bangun, kita kuatkan melalui proyek-proyek ini. Kayak tadi Pak Topik gambarkan, anak-anak yang memang masih minim sekali untuk melakukan aktivitas senam, karena malu mungkin, karena apa ya, sulitnya menirukan gerakan. Nah, itu kan menjadi tantangan yang ada di sekolah kita untuk kita cari jalan solusinya ya melalui kegiatan project. Nah, itu mengawalinya dari kita sendiri karena kita memang sasarannya guru PJOK, kita fokus kepada penanganan PJOK kita dulu kan gitu. Nah, jadi teman-teman disuruh untuk tugas desiminasi ini untuk fokus di sekolahannya dulu ya. Jangan melebar ke mana? Ke KKG, jangan melebar kemana dulu, karena ini disuruhnya ke bagian kecil dulu. Nah, kalau bagian kecil teman-teman sudah bisa optimalkan, baru nanti teman-teman buat dengan skala level yang lebih besar lagi, mungkin level kecamatan, ya kan, ada di dalam KKG, nah, atau MGMP itu boleh di situ nanti dituangkan, saling berbaginya. Oke ya, itu teman-teman terkait level pemahaman teman-teman di modul 3. Berikutnya saya akan lanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, ya. Sorry, bukan pertanyaan, tujuan dulu saya jelaskan. Tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi kalau buat teman-teman baru dengar RTL itu apa sih? RTL itu apa sih? RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi teman-teman itu kan udah punya rencana. Terus bagaimana menindaklanjutinya? Nah, jadi rencana kemarin membuat proyek, nah sekarang akan menindaklanjutinya. Salah satunya tahapan masih di dalam tahapan desiminasi atau pemaparan programnya dulu kepada teman-teman di sekolah. Nah, lalu nanti teman-teman di akhir setelah pemaparan program ya harapannya teman-teman dapat melakukan aksi nyata atau realisasi dari bentuk program kegiatan yang teman-teman rancang dengan berkolaborasi bersama teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Aspek penilaian meliputi aspek penilaian lini masa ini waktunya dengan baik dan benar. Jadi harus memperhatikan aspek penilaian serta alokasi waktunya yang tepat itu kapan dalam menerapkan PJBL. Nah, kemudian ada refleksi awal. Nah, kita sudah mau masuk ke dalam fase tentang pemahaman RTL ya,
RTL. Nah, di sini kita akan mengingat kembali di pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kepada tadi sudah menanya kepada Pak Arif, kemudian ada Pak Andri, ada Pak Mayujar. Coba saya ingin mendengarkan suaranya Bu Yola, yang ibu-ibu dulu deh. Bu Yola, nanti setelah ini baru Bu Weni ya. Bu Yola, sejauh mana Bu daya ingat Ibu tentang pembelajaran berbasis proyek yang Ibu rancang? Monggo Bu, boleh berbagi Bu. Iya, terima kasih ya Pak. Kalau kalau saya kan berbagi proyek itu istilahnya anaknya suruh berpikir kritis ya Pak. Jadi biar bisa menghasilkan. Nah, saya kan kemarin tuh menulisnya apa? Hidup sehat, mengenal hidup sehat. Jadinya ya kayak makanan pasar 5 sempurna gitu. Cuman kan masih bingung ya Pak. Maksudnya dalam artian arahnya mau kayak mana gitu penjelasannya. Karena kan anak-anak itu, nah kayak sekarang kan anak-anak tuh lebih suka makan makanan yang kayak cepat saji ya. Terus minum-minumannya pun cepat saji kayak misalkan ale-ale gitu loh. Jadi pingin mengenal anak-anak itu, ayo banyak minum air putih supaya sehat gitu kan. Bisa berkelanjutan nggak sih Pak kalau misalkan kita menggunakan seperti itu? Maksudnya nggak cuma tentang olahraga gitu loh Pak. Misalkan kita proyeknya bisa nggak? Kalau Boleh-boleh pemahaman saja saya Bu. sih seperti soalnya kan Boleh-boleh saja Bu. kalau di SD itu kan rata-rata minumannya ya ale-ale gitu-gitu loh Pak. Jadi eh, apa Power ya app, kurang power sehat app. gitu. Bu Power Yola, app iya. Bu Yola, Ya. itu masuknya di PHBS Bu Yola. Ah? Oh, pengantin baru cerah dong PHBS. kayak. Oh, emang beda ya? Iya, iya bisa itu kan materinya ada PHBS. Bisa Bu Oh, Yola. iya. Maksudnya tuh kan kalau kebanyakan kan proyeknya itu menghasilkan gerakan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita tertuju ke sana gitu, bisa enggak bisa untuk berkelanjutannya enggak gitu loh. Kalau kita tuh menjelaskan ke guru-guru atau gimana itu yang katanya kan ada apa tadi yang berkelanjutan itu kan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan itu ya kayak pola hidup sehat itu untuk P5-nya gitu kita melakukan apa yang bisa dihasilkan itu. Jadi saya juga masih bingung sih Pak mau dari gerakan atau pola hidup sehat itu gitu. Jadinya ya masih bingung pemaparannya seperti apa sih gitu. Oke, terima kasih Bu Yola. Nah, untuk tantangan Bu Yola, teman-teman ada yang bisa memberikan masukan tidak? Tantangan yang Bu Yola hadapi, kira-kira, ayo monggo sebelum saya kasih penguatan untuk Bu Yola. Ada yang bisa Bisa membantu Bu diulang Yola? tadi Bu Yola? Bu Yola Nah kan Gustia, bisa diulang. iya kan saya tuh mau tertujunya proyeknya apa sih pembelajaran berbasis proyeknya itu mengenal makanan sehat. Ya mengingat pada dasarnya anak-anak sekarang ini kan maunya minumnya yang power app, ale-ale. Mereka lebih nggak suka minum air putih gitu loh Pak. Lebih males minum air putih. Sedangkan kalau bawa botol minum, tapi minumnya tuh nggak diminum loh. Mereka tuh lebih minum jajanan es gitu loh. Kalau misalkan kita kembangkan itu dengan seperti kayak gitu, maksudnya dengan mengenalkan hidup sehat itu bisa nggak? Kalau kayak Bapak kan kayak senam kan gitu karena anak-anak kurang minatnya atau tidak bisa menirukan kan. Kalau misalkan saya ambilnya seperti itu bisa nggak Bapak Ibu? Oh, kalau kata saya sangat bisa sekali Bu. Ibu ambil aja untuk akronimnya aman hidup. Aman itu ayo makan dan minum higienis untuk tubuh misalnya. Jadi isinya Ibu seminar tentang ajakan anak-anak Ya. untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang sehat, yang higienis, yang bebas penyakit. Setelah itu Ibu minta anak-anak
proyeknya membuat makanan-makanan yang sehat, higienis dan tidak berpenyakit. Nanti kita makan bareng gitu. Oh iya juga ya Pak ya. Jadi iya berarti kan makanan itu kan kayak mie gitu kan. Anak-anak sukanya kalau bawa bekal makannya mie aja gitu loh. Jadi kadang gregetan gitu. Kayak mana ya cara solusinya supaya anak itu doyan dengan masakan istilahnya kayak lauknya, telur atau tempe dan sayur gitu. Karena pengalaman saya setiap olahraga itu anak-anak tuh bawa botol minum tapi nggak diminum. Minumnya Bu beli es ya Bu gitu. Kalau dari Nah ini Mbak Weni nih, ya kita dengar dari Mbak Weni nih, silakan Mbak. Kalau dari saya, seperti kebiasaan di SMP 1 Kota Agung, kita setiap hari Jumat itu ada dari minggu ke minggu itu ada program yang ibaratnya kebiasaan siswa-siswa, membiasakan siswa membawa sarapan, contohnya meminum susu setelah senam bersama. Nah, itu bisa menjadi kebiasaan. Mungkin waktu saat makanan sehat itu ataupun jajan-jajanan yang sehat bisa bawa makan dari rumah yang emang kita takar. Seperti ada sayurnya, ada lauknya itu emang ada ikan, ada apa dan ada buahnya. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya didapat di situ gitu. Jadi ada upaya dari kita dan kebiasaan untuk siswa-siswa kita. Begitu Ibu Yola. Oh, jadi bisa lah ya kalau misalkan kalau di SD kan kayak tempatku itu olahraga apa senam bersamanya kan hari Sabtu. Berarti bisa kali ya kalau habis senam gitu untuk ayo kita makan bersama tapi dengan makanan yang sehat gitu misalkan. Iya, kalau untuk makan sarapan bersama, kami itu tidak senam dulu. Tapi langsung di kelas. Tapi kalau minum susu, biasanya senam dulu, baru nanti minum susu bersama di lapangan. Tunjukkan susunya dan minum bareng-bareng. Itu pun kami kemarin ada program yang emang dari Puskes pun datang ke sekolah untuk melakukan pemaparan. Susu itu fungsinya apa buat tubuh setelah kita melakukan olahraga. Itu dipaparkan. Seperti itu Bu Yola. Oh iya, terima kasih masukannya Bu Eni. Bagus juga itu karena kan ya minim sih. Bu Yola mendahului program Pak Prabowo. Pola makan sehat. Bu Yola mendahului program Pak Prabowo, boleh? Ya kan anak ya gini loh karena sekarang ini kan makanannya kayak gitu karena kepedulian kita Bu menjadi Yola. guru. Contoh Ya. di sekolah saya menggalakkan membawa bekal dan dimakan di jam 10 ketika istirahat. Alhamdulillah untuk kelas 7 sudah berjalan seminggu, tapi itu kita pakai seminggu tuh hanya 3 kali. Hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Jadi mereka wajib bawa bekal dimakan di kelas bareng dengan guru yang ada di jam itu. Itu alhamdulillah udah berjalan dan itu kita perkenalkan terus. Nah, itu salah satu proyeknya di samping buat makanan-makanan sehat, 4 sehat, 5 seimbang. Berarti nggak fungsi dong nanti makan gratis siangnya yang dari pemerintah itu. Kan ya kan itu belum lah Bapak. Jam 12:30. Pak Parman mencari gara-gara toh. Oke. Tahu Kita dengar dari Mbak, ini ada satu lagi Mbak, kita dengar dari Pak Etri nih. Tadi raisen terus nih, kita dengar dulu. Gimana Pak Etri? Siap, terima kasih Pak Joko. Sedikit ngasih tambahan Mbak Yola. Jadi kalau di tempat saya itu dia dipersilakan bawa bontot tapi kita jadwal untuk hari ini contohnya sayur bayam gitu kan dengan lauk tempe atau tahu. Kemudian untuk dari selanjutnya itu ganti lagi kangkung atau kacang. Kemudian untuk dari selanjutnya nanti wortel. Nah, kalau misalkan ini dijadwal seperti itu, Mbak Yola. Nah, kemudian untuk menanggapi yang es ataupun air putih tadi, kita emang tidak bisa memungkiri kalau misalkan anak itu emang suka es, karena kita juga suka gitu kan. Enggak, saya enggak. Yang pertama manis, kemudian yang kedua ya enak gitu kan. Cuman ya kembali kita tanamkan ke anak-anak, kalau misalkan kita selesai olahraga itu, jangan langsung bubar, mungkin kita bisa kasih mereka waktu buat minum air putih dulu semuanya.
yang bawa air putih, ayo diminum semuanya bareng-bareng di sini sama bapak sama ibu gitu kan. Nah nanti setelah itu, setelah mereka minum semua itu udah pasti mereka itu kenyang dan pasti mereka ketertarikan untuk membeli es itu akan semakin sedikit gitu Pak. Pak Fasil Etri ini luar biasa. Iya bener ya. Jadi maaf ya Pak Etri, jadinya ke apa anak-anak itu enggak, maksudnya tempe semua gitu ya. Jadi makannya bareng-bareng sesuai dengan yang ada yang ayam, kan ada yang minder ya. Enggak lah Bu, makannya tempe gitu ya Nah, Pak. bahkan di tempat saya juga pernah Mbak Yola. Jadi satu hari itu orang membawa bontot dengan sayuran ayam ataupun mie gitu kan. Nah nanti kita ganti mie-nya itu kita ganti pakai kangkung. Nah kemudian untuk lauknya kita ganti pakai tempe karena kan lebih bermasyarakat gitu kan. Nah Air putihnya juga diganti, Pak Etri. air putihnya kita ganti Pak pakai air bening. Warna susu aja. Ya, warna susu juga boleh Pak Parman. Susu coklat, Pak. Jadi seperti itu Mbak Yola. Oke, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk kita bersama ya. Oke, luar Buat kenyang dulu biasa. pakai air putih Mbak Yola. Kalau udah kenyang air putih nggak bakal minum es nggak? Kalau kayak gini satu JP kata tadi tuh di chat, kalau satu JP udah tuntas ini dengerin pembahasan Mbak Yola deh. Terima kasih Pak Fasil Etri atas penjelasannya. Langsung refleksi Terima Pak Joko. kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siap Pak Taufik, sampai bertemu di lomba antar guru Pak Taufik. Nah, bisa itu Pak Etri disisipkan proyeknya itu, proyeknya Mbak Yola di Hari Guru nanti. Siap Pak, siap. Oke, Mbak Yola sudah tergambar tuh ya, udah dari teman-teman tuh. Tadi saya belum Ya ini Pak. sudah banyak yang ditambahkan. Jadi kan ya mikirnya apa ya gitu kan. Makasih ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah ada tambahan bayangan lagi. Oh ya, memang kayak gini. Curhat nih, Pak Taufik, curhat. kalau Mbak Yola Iya itu dong. Inilah gunanya grup. Namanya kombel. Iya Yola, ingetin UP-mu, sakit kepala lagi kamu nanti. Pokoknya Oke, kata kalau Yola siap-siap kita mau ditraktir kalau misalnya lulus. berangkat. Iya, amin. Berangkat. Pak Taufik, aku pesan ayam bakar. ini Pak Yongki nih, dari Pak Yongki, gimana Pak Yongki? Tambahan aja Bu Yola untuk segi minuman ya. Jadi kalau yang sudah berjalan di sekolahan kita SD 1 Terbaya, jadi anak-anak itu membiasakan bawa makanan Bu Yola. Setiap selesai olahraga anak-anak duduk bersama. Jadi pakainya satu alas yaitu alas daun. Jadi biar ngerasain anak-anak bawa makanan yang sehat. Jadi ditaruh nanti di atas daun pisang, nanti kebersamaan. Jadi misalkan ada yang pakai tempe itu tukeran sama ikan laut. Terus minumnya Pak Joko. Daunnya Gimana? dicuci enggak Pak Yongki? Dilap aja Pak. Kak tahu sendiri kan anak pramuka kan itu apa-apa jadilah itu. Ya kan? Iya, Terus untuk minumnya Pak itu membiasakan sepertinya ke adab dulu Pak. Jadi biasanya anak-anak itu yang saya tekankan itu minum itu sambil duduk nak gitu. Jadi biasanya kan anak-anak setelah olahraga ini cepet-cepet nak udah waktunya istirahat itu ada yang minum sambil lari Pak. Tahu sendiri kan kalau udah ekstra olahraga gitu Pak. Udah kegiatan olahraga cepet-cepetan minum sambil berdiri nak. Tahu nggak adab minum? Jadi kita nekankan yang pertama itu adab minum yaitu sambil duduk Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk aplaus dulu untuk Pak Yongki nih. Masukan tambahan nih Mbak Yola untuk Mbak Yola bisa terapkan proyeknya. Kalau saya pribadi Mbak Yola tadi ngelihatnya ada dua aspek ya Mbak Yola tadi ya. Tentang apa namanya pola hidup sehat ya Mbak ya. Ya. Nah, pola hidup sehat itu kan ada dua aspek. Pertama mau ngambil aspek gerak atau ngambil aspek makanan ya, makanan nutrisi ya. Nah, yang Mbak Yola pengen. Makanan sih rencananya Pak. Nah, sebenarnya teman-teman semua sudah pernah dilaksanakan di sekolahannya. Kalau di tempat saya itu, Mbak, dia memang ada jadwalnya di setiap hari Jumat. Jadi Jumat hari ini Jumat sehat, nanti kapan itu ada Jumat kreasi. Nah, di Jumat kreasi itu ada kolaborasi antara masing-masing pembina atau guru ya. Nah, kalau di Jumat kreasi itu kan
cenderung kepada seni ya. Seni, kemudian guru bahasa Indonesia, karena kreasi itu anak-anak menampilkan kreasi, mementaskan di depan teman-temannya di lapangan. Nah, nanti ada jadwalnya, itu ranahnya ranah guru kesenian, ranah ranah apa namanya guru bahasa Indonesia tergantung dia temanya. Kalau dia tari ya guru seni, kalau dia cipta puisi, baca puisi dia di guru bahasa Indonesia. Nah, atau bahasa Lampung juga ada di situ berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian pola hidup sehatnya untuk anak-anak diinstruksikan serempak membawa makanan 4 sehat 5 sempurna dengan ketentuannya sudah kita tentukan. Nah, nanti pada saat sembari nonton Jumat Kreasi itu anak-anak nanti sembari setelah itu mengidangkan makanannya, makan bersama di situ termasuk guru-guru juga. Nah, itu adalah salah satu gambaran project juga, project yang baik ya. Nah, lagi-lagi ya kita juga tetap harus melakukan komunikasi yang humanis ya kepada pedagang-pedagang yang ada di depan gitu kan, bahwasannya bukan berarti kita apa namanya menggeser rezeki mereka, bukan, tapi kita mengenalkan kepada anak-anak karena memang penting juga pengetahuan anak-anak terkait makanan yang sehat tuh apa, khususnya anak SD ya, mungkin ya teman-teman ngajar di SD, anak SD kan kental sekali dengan jajan ya, apalagi di lingkungan sekolah Mbak Yola itu memang banyak sekali warung jajanan kan gitu loh, apalagi SD 3 Kuripan gitu kan, Iya. SD 3 Kuripan sampingnya Amrak gitu kan. Nah, makanya banyak sekali kasus-kasus sekarang itu ya, mungkin teman-teman sudah membaca berita ya, banyak kasus anak-anak di bawah usia apa namanya kecil itu sudah kena cuci darah ya. Ternyata gara-gara kasusnya makanan itu ya, jajanan. Ada yang terkena Iya. kena apa keracunan ya. Ada jenis makanan yang di dalamnya mengandung Makanan racun. ya keracunan. Terus ada lagi kasus yang apa namanya permen ternyata dalamnya narkoba kan itu kan. Nah, jadi itu bisa Mbak Yola menjadi bahan-bahan kita, bahan Mbak Yola dalam membuat rancangan sebuah project ya untuk dasarinya itu gitu kan. Saya yakin kolaborasinya sampai ke orang tua itu Mbak, karena orang tua harus harus bekerja sama dengan pihak sekolah menyiapkan makanan yang memang higienis karena kan untuk kebaikan anaknya ya. Seperti itu sangat bagus Mbak. Jadi silakan atau Mbak Yola mencangkup dua aspeknya mau diambil, misalkan habis senam itu kan aspek geraknya ya. Nah, terus Ya, habis senam baru makannya. Yang penting alokasi waktunya cukup, jangan sampai nanti jam pelajaran cukup habis sih gitu. kalau kalau di itu kan sampai jam 8:05 kalau senam. Kalau misalkan Ya, senamnya cuma satu aja kan dia bisa sambil nggak udahnya apa-apa. selesainya langsung makan. Nggak apa-apa, monggo. Nah, tapi sebelum fase itu kan Mbak Yola harus kata Pak Topik tadi, apa harus mengkampanyekan, Iya, mensosialisasikan kepada anak-anak. Mungkin di Jumat ini Mbak Yola mengkampanyekan, siapkan apa namanya bisa menggunakan PowerPoint ya atau menggunakan poster, X-banner gitu kan, Mbak Yola sama ngasih foto-foto tentang anak keracunan, kemudian makanan sehat itu bisa dipaparkan di Jumat ini misalkan. Nah, Jumat besok baru anak-anak disarankan untuk membawa makanan-makanan itu sehat gitu kan. Nah, jadi itu project Mbak Yola bisa Mbak gitu loh. Itu diterapkan terserah mau mau apa namanya 1 semester sekali atau apa setahun sekali. Nah, lebih banyak kan lebih bagus ya Mbak ya. Gitu. itu Nah, jadi biasanya kita bagusnya maaf mm, Pak. Jadi itu maparin kita ke anak juga atau hanya gurunya saja? ya ke anak dan guru dong. Karena guru-guru kan akan membantu Mbak Yola. Mbak Yola nggak bisa bekerja Iya, sendiri. nggak bisa. Makanya kan Gitu. yang Ah, ah. bakalan memperjelas ke orang tua kan nanti wali-wali Oleh muridnya, apa kelas. wali-wali Ya, kelas, oleh wali-wali kelas. kelas itu yang Ah, akan menggiring anaknya besok membawa bekal, tapi tidak boleh mie nah, atau apa kan nanti kan ah, wali kelas ya ah. yang itu. Ya, yang lokomotoris siapa? Ya Mbak Yola yang berada di depan untuk menggaungkan itu. Nah, terus kan nggak mungkin Mbak Yola setelah senam anak-anak tuh Mbak Yola sendiri sekian banyak ratus anak tuh yang kondisikan, pasti kan Mbak Yola serahkan ke wali kelas. Silakan kelas ini Ya, berkumpul di sini atau nanti wali kelasnya tolong Bapak Ibu wali kelas untuk mengkondisikan anak-anaknya mencari tempat yang memang sejuk, enak untuk makan bersama. Bapak Ibu wali kelas saling mendampingi bersama dengan anak-anak kan gitu kan pasti kan wali kelas itu nggak mungkin Mbak Yola. Artinya ya. mereka secara tidak langsung menyukseskan proyek Mbak Yola itu gitu. Seperti itu Mbak. Oh. Bagus Mbak Iya untuk kirain diimplementasikan Mbak.
Iya, terima kasih soalnya kirain tuh nggak bisa gitu karena kan ngedengar teman-teman, waduh tentang gerak semua gitu kan. Bisa Gimana Mbak, kalau apa yang kayak nggak bisa buat Mbak Yola? ya makanya karena kan Oke ya. pengalaman di sekolahan itu sih ngelihatnya. Oke, terima Santai kasih ya Mbak Yola. lah. Lanjutkan, bagus Mbak. Rencana program Kan tuh bagus dekat program dekat teman-teman. sama SMP, jadi bisa sharing tuh. Oke, Gitu. siap Mbak Nah, Wen. karena posisinya SMP 1 Kota Agung ini kan sudah GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Kalau Jadi sehat. jadi di sekolah kita ini sudah punya jadwal masing-masing, ada jalan sehatnya, ada dia senam Itu. bersama minum susu, itu udah terprogram semua. Jadi jika ada yang ingin ya sharing ya ayo gitu, karena saya juga Oke. di dalam tim gitu. Nah, Iya. ini gambaran tambahan nih, Mbak Yola. Mbak Yola tadi Bu Weni udah kasih gambaran. Kan dalam pembuatan proyek harus mempertimbangkan aset-aset yang ada juga. Ya. Nah, contoh nih, Mbak Yola kan tentang makanan sehat, tentang pola hidup sehat. Mbak Yola boleh minta bantuan kepada tim Puskes, kayak Mbak Weni tadi kan sekolah Puskes nanti mengkampanyekan tentang makanan sehat, ya kan gitu. Nah, bisa Mbak. Atau, nah ini Mbak Yola punya aset sosial juga nih, siapa? Sekolahnya SMP 1. Mbak Yola bisa berkunjung studi banding ke SMP 1, jumpa Mbak Weni, ngelihat kegiatannya kira-kira bagaimana sih. Nah, supaya bisa Mbak Yola adopsi di sekolah Mbak Yola. Nah, nggak apa-apa Mbak, itu aset sosial namanya gitu. Nah kan kemarin kita belajar proyek memperhatikan macam aspek-aspek aset kan ya yang ada di area sekolahan kita. Nambah Nah, sakit dulu Mbak Yola. Enggak. Dikit. Ya. Oke, Cuma studi kan udah bandingnya bisa terarah jauh gitu ya. loh. Oh, berarti bisa gitu kan. Mulai studi banding ke tempat Mbak Weni kan lompat satu jalan kan itu kan, jalan kan gitu. Arah kemana? Ke depan apa ke belakang? Ke Oke, depan. Pak Yongki untuk memperkuat. Oke, silakan Pak. Bu Yola, bisa saya ikut mencontohkan itu Bu, kalau bisa ya main-main ke Terbaya Bu ya. Jadi biar ngasih pemahaman ke anak-anak juga Bu. Bisa Bu, kapan Bu diagendakan Bu? Biar barengan Sepertinya beli saya nasi kotaknya Bu Yola. Apa? Bentar Pak Rijal, tak ngomong dulu bentar. Biar Ini barengan serius beli ini Pak. nasi kotaknya sama Pak Yongki. Enggak lah. Yang Ya, serius dulu silakan. Pak Rijal, serius dulu. Bu Yola, saya tertarik dengan Ibu tadi. Jadi kapan waktunya bisa main ke Terbaya juga Bu, gitu, buat pemahaman ke anak bahwa makanan sehat itu gini. Jadi saya sangat tertarik itu Bu. Mungkin kemarin yang sudah berjalan di saya itu asal makan aja mungkin Bu. Jadi berapa takaran porsinya itu belum paham juga. Terima kasih Bu Yola, itu sangat menginspirasi saya sebagai salah satu guru di Terbaya Bu. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, saya juga belajar. Iya Pak Yongki, iya sama-sama Pak Yongki. Semangat Pak Yongki. Oke, luar biasa ya pembahasan kita Bapak Ibu. Nah, ini sudah makin terkuat ya terkait rencana proyek teman-teman ya, yang teman-teman awalnya masih bingung. Nah, ini di gambaran dari Bu Yola dikuatkan oleh teman-teman yang lainnya sudah memang menjalankan itu menjadi acuan teman-teman. Oh, kira-kira proyek saya apa ya gitu ya. Nah, atau yang sudah ngumpul mau merubah proyek ya monggo silahkan. Tapi yang terpenting adalah di RTL ini teman-teman akan mendesiminasikan. Nah, syukur-syukur tadi ya kayak Bu Weni sudah melakukan aksi nyatanya, ya, sekolahnya sudah mendapat brand sekolah gerakan sehat itu ya. Nah, itu artinya bisa menjadi gambaran di SD. Nah, SD biasanya kombelnya memang rentan sekali, minim sekali ketika di SD nih, jarang ada kombel. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman bisa membentuk kombel itu gitu loh. Nah, kita mengawali dari apa kita gitu loh. Nah, bisa teman-teman kalau sudah mengimplementasikan atau melakukan aksi nyata dengan real, dilakukan dengan benar-benar, bukan hanya sekedar program saja yang teman-teman paparkan, tapi benar-benar dibuat aksi nyatanya, teman-teman sudah bisa disebut juga termasuk guru penggerak gitu kan, karena teman-teman menggerakkan komunitas, menggerakkan program yang belum ada di sekolah atau yang sudah ada, cuman teman-teman lebih optimalkan kembali itu bisa. Jadi teman-teman termasuk saya bilang ya guru penggerak kalau sudah benar-benar mengimplementasikan itu gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita beri hapus dulu teman-teman bersama untuk kita semua. Saya masih ada lanjut ini sedikit terkait pembahasan kita.
Nah, ini saya tampilkan dulu agak besar ya, sedikit. Oke. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan dengan kolaborasi bersama sama rekan sejawat atau teman dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kira-kira saya ingin mendengarkan dari siapa ya? Ntar dulu saya lihat yang memang domin. Pak Mulyawan, oke. Pak Mulyawan, dengar Pak? Pak Mulyawan atau Pak Willy? Pak Willy, dengar Pak? Oke, oke. Pak Parman nih, Pak Parman. Siap. Oke, Pak Parman. Menurut Pak ya. Parman, menurut Pak Parman bagaimana pembelajaran proyek ini dilakukan secara kolaborasi bersama dengan teman sejawat di sekolah Pak Parman? Kira-kira langkahnya seperti apa, Pak? Ya, kalau di sekolahan saya ini Pak, ya terutamanya ini kan masalah proyek ini kan istilahnya belum berjalan sepenuhnya Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita terapkan ini berkolaborasi dengan kawan ini kayaknya semakin maju lah Pak, istilahnya sekolahnya kalau memang ingin kerjasama loh Pak. Tapi kebanyakan ini yang sampai sekarang ini lah Pak, saya ini mau menerapkan itu kayaknya ada ganjalan Pak. Apakah rekan-rekan ini mau apa enggak gitu? Itu yang ininya. Kalau mereka mau, saya rasa itu sangat baik Pak. Kita bekerja sama, kolaborasi, bekerja untuk ke depannya apa yang harus kita terapkan di proyeknya di sekolahan kita, itu saya rasa lebih bagus itu Pak. Itu pintas untuk dari saya jawabannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Coba saya tanya dulu Pak Parman. Kira-kira kan Pak Parman sendiri tahu nih, teman-teman yang bisa diajak kolaborasi berapa persen Pak di sekolah Pak Parman? Kira-kira yang menurut Pak Parman bisa diajak satu pemikiran? Ada berapa orang gambarannya? Kalau diajak itu sebenarnya dalam ininya mau, cuma entah kalau pelaksananya ini. Kalau saya ajak gitu, oke gitu. Jadi pelaksananya ini kayaknya rumit, apalagi nanti mengganggu jadwal. Umpama pas mau pulang, oh minta tolong nanti saya mau presentasi dulu sebentar. Ini kayaknya gimana gitu. Nah, contoh hal kecilnya gitu Pak. Tapi saya rasa kalau sudah diiniin itu saya rasa mau gitu, cuma yang inti dalamnya nggak tahu Pak kalau ininya. Tapi kalau mereka mau, saya rasa bagus itu Pak untuk kolaborasi. Jadi kita penambahan ilmu, saling membagi gitu Pak. Oke, teman-teman, sebelum saya jawab dari tantangan Pak Parman, ada tidak yang bisa menjawab solusi dari tantangan Pak Parman ini? Gimana kira-kira? Pak Topik, monggo Pak. Izin ngasih masukan Pak Parman. Di sekolah kita tuh kan ada pejabat tertinggi yaitu kepala sekolah. Pak Parman kan bisa sharing dengan kepala sekolah terkait program ini dan minta bantuan kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi agar tugas PKG Pak Parman ini bisa terlaksana dan sampai ke semua guru. Seperti yang tadi Pak Fasil sampaikan, biasanya kepala sekolah akan meworo-woro, menghimbau bahkan memerintahkan para guru untuk ikut serta kegiatan Pak Parman ini. Jadi nggak usah galau Pak Parman. Ya, seperti itu gambaran itu dari Pak Topik. Pak Yongki, monggo Pak. Terima kasih untuk masukannya. Ini saran Pak Parman ya, sama dengan Pak Taufik Pak sebenarnya. Jadi kita memprioritaskan dulu ke kepala sekolah Pak. Nah, kalau sudah kepala sekolah ngasih tahu Pak, dan tidak semua guru Pak itu diajak istilahnya budaya baik. Jadi kalau kita sudah tersampaikan, ambil poinnya Pak, mana yang guru yang mau dan yang mana yang enggak itu tinggalkan aja Pak, enggak apa-apa Pak. Jadi pada intinya
kita ada tugas PKG, jadi garis besarnya kita tidak menggurui, Pak. Terima kasih Pak Parman. Mungkin ini bisa menjadi motivasi, Pak. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk aplaus dulu untuk teman-teman nih yang ngasih masukan ke Pak Parman. Kira-kira gimana Pak Parman dari masukan teman-teman? Masih ada Ya, tantangan nggak kira-kira kalau menemui kepala sekolah? Nah, terima kasih atas masukannya dari Pak Taufik sama Pak Jongki. Tapi kalau yang masalah ke kepala sekolah sudah saya sampaikan. Cuma saya rasa walaupun udah diiniin ya gitu Pak, paling 1, 2, 3 gitu yang ini. Nah maksud saya ini kalau cuma 3 orang yang ini apakah bisa tetap berlanjut apa gimana gitu Pak Fasil? Misalnya 1, 2, 3 yang mau gitu. Nah, Pak Parman, tentunya tantangan kita yang sudah, khususnya saya yang sudah saya lalui atau teman-teman yang sudah pernah di luar kegiatan proyek ini, tentunya tantangannya sama Pak. Nggak mungkin namanya kita berbagi itu ada teman ya bisa hadir seutuhnya. Ya kita menyikapi dengan dewasa saja, mungkin mereka ada keperluan yang lain. Cuman kita perlu namanya kolaborasi. Kan tadi lagi-lagi di sini kan ada tulisan pembelajaran proyek ini kita lakukan dengan cara kolaborasi bersama. Bersama ini kan ada tanda kutip umum, Pak. Artinya kalau sudah Pak Parman melibatkan teman-teman guru-guru, bahasanya teman-teman semua teman guru-guru, walaupun Pak Parman prediksi, kayaknya ini susah nih. Tapi kalau sudah kepala sekolah yang memfasilitasi, menginstruksikan, pasti mau nggak mau, Pak. Terus sampai dengan ya masa iya sih guru honor baru nggak mau sih gitu kan. Pasti mau, Pak. Kalau guru baru itu pasti mau karena dia masih segen gitu. Tapi kalau yang biasanya dablek memang tentu Pak, guru senior biasanya Pak. Karena Benar ya apalagi sekali. dulu saya Benar, ya benar. termasuk masih kategori muda ya. Ya kita tantangan kita ya takut pernah tentunya kita sepintas disepelekan gitu kan. Anak kemarin ngomong apa, tapi kan kita luruskan niat Pak, luruskan tekad. Kalau kita mau maju tentu pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak ada Pak Parman. Kuncinya itu Pak. Tapi percaya Pak Parman bahwasannya apa yang Pak Parman lakukan, apa yang Pak Parman dapatkan saat ini menjadi sebuah kecemburuan tentunya Pak bagi teman-teman yang lain. Saya yakin itu Pak. Kenapa? Karena mereka jarang sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan. Bahkan dapat izin kemarin luring seminggu Pak Parman. Jadi kalau Pak Parman izin seminggu ya belum tentu teman-teman yang lain itu seneng. Karena Pak Parman kan ninggalin jam kan gitu. Nah, tapi kan ninggalin jamnya berdasar, bukan memang sengaja Pak Parman. Apalagi Pak Parman dapat kontribusi gitu kan. Nah, yang jelas ya jangankan guru-guru Pak, kepala sekolah pun udah tahu kalau Pak Parman itu ikut pelatihan tuh nggak mungkin 0% tuh nggak mungkin. Pasti Pak Parman ada yang didapatkan selain pengalaman, ilmu, pembelajaran, selain teman, ya kan. Tentunya ya Pak Parman teman-teman semua Zoom kayak gini kan pakai kontribusi pulsa, nggak mungkin nggak digantikan, kan gitu loh. Artinya mereka sudah membaca di situ. Artinya saya juga sampai ada teman yang ngomong posisi kamu saat ini tuh posisi adalah yang diinginkan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena teman-teman yang lain juga pengen dapat pelatihan. Bisa jadi ada teman-teman kita yang memang belum pernah ikut pelatihan loh Pak. Ada Pak. Gitu. Nggak pernah dapat pelatihan ada. Nah itu adalah sebuah, makanya saya bilang teman-teman kita bersyukur. Saya bilang itu. Kita dipanggil PPG, kita ikut PKG. Karena banyak teman-teman yang belum berada di posisi sama kayak kita. Kita nggak tahu regulasinya nanti. Bahwasannya teman-teman yang sudah ikut PKG barangkali sama kayak guru penggerak kemarin, ikut guru penggerak saya nggak tahu, saya ikut-ikutan kemarin itu. Ternyata setelah saya ikuti, saya dalami ada kontribusinya apa? Ya bisa menjadi syarat menjadi kepala sekolah, SK-nya itu Pak. Nah kemudian bisa menjadi pengawas dari guru penggerak. Kan kita nggak tahu regulasi Pak. Bisa jadi PKG ini menjadi keuntungan Pak Parman untuk syarat kenaikan pangkat. Kan bisa jadi seperti itu Pak. Nah, orang susah mati-matian untuk naik pangkat ke sana sini, Pak Parman sudah ada bukti dukung, Pak Parman pintunya lebih enak. Kan kita nggak tahu, Pak. Seperti itu, Pak. Sama contohnya saya ikut guru penggerak, saya dipanggil PPG saya dari guru penggerak, Pak. Gitu. Teman-teman yang lain di sekolahan saya belum nggak ada yang kepanggil, hanya saya sendiri, Pak. Nah, karena saya dari guru penggerak, nah kan itu, Pak.
keuntungan kita. Kita bersyukur saja. Nah, jadi teman-teman yakin dan percaya, namanya untuk maju itu nggak mungkin namanya nggak ada tantangan, pasti ada. Tantangan yang kita hadapi itu adalah ya hal biasa, kalau bagi saya hal biasa. Itu hal biasa Pak Parman dan teman-teman semua, kita ada tantangan seperti itu biasa. Tapi jangan sampai kita baru ditantang sama mereka kayak gitu, kita ambruk. Jangan. Karena tujuan kita adalah sukses gitu kan. Untuk sukses itu nggak ada batasannya terus gitu loh. Jangan sampai kita sudah mendirikan fondasi, udah diri bata nih Pak Parman. Gara-gara ada yang orang kritik, ah jelek tembokmu, Pak Parman robohkan. Padahal belum tentu jelek, ternyata lebih kokoh Pak Parman. Karena Pak Parman dirikannya pakai apa? Pakai pengalaman, pakai 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 relasi ya teman-teman yang ada di PKK ini, dapat ilmu baru. Nah, Pak Parman menggunakan teori yang baru. Jadi lebih kuat, lebih kokoh. Nah, dikritik sama teman Pak Parman robohkan ya, sama aja bohong kan gitu. Artinya terus saja Pak lanjut. Nggak mungkin namanya kita maju itu nggak ada tantangan pasti. Tapi benar kata teman-teman tadi, salah satu Pak Taufik bilang, Pak Yongki bilang, solusinya kuncinya di pimpinan Pak. Kalau pimpinan sudah membantu kita, yakin nggak ada pimpinan yang nggak mau nolong Pak Parman atau nolong kita semua untuk berbagi praktik baik, pasti tentu memfasilitasi. Karena kan di awal teman-teman sudah membuat apa namanya surat pernyataan ya, fakta integritas terkait teman-teman ikut kegiatan ini ya, kepala sekolah kan sudah meng-ACC, menyetujui. Nggak mungkin mereka nggak mau apa namanya memfasilitasi, terkecuali di tanggal yang Bapak Ibu tentukan berbenturan. Nah, itu pasti diganti harinya, bukan dibatalkan, tapi diganti. Seperti itu ya Pak Parman ya, penguat dari saya ya. Tambahan Oke, sedikit Pak. makasih Pak Pasir atas Pak Parman, Pak Edi, jadikan orang yang sirik dengan kita itu tambah sirik Pak, dengan prestasi yang kita capai Pak. Terima kasih Pak. Sedikit motivasi dari Masuk Pak saya Etri, Pak. masuk. kata-kata mutiara dari Pak Etri itu Pak Parman. Gimana Pak Itu biasa Taufik? itu. Masuk Pak Etri, masuk. Masuk Oke, Pak saya- Fasil Etri. Oke, sorry, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Pendapat dengan Pak Etri, Pak. Saya sependapat dengan Pak Etri hari ini, Pak. Luar biasa Pak Etri. Lanjutkan Iya, Pak Parman. Oke. Lanjut. Siap. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Saya percepat aja ya, nih teman-teman. Jadi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi teman-teman disuruh ditanya di sini bagaimana kekuatan teman-teman Bapak Ibu semua dalam mendukung program Bapak Ibu semua. Jadi pastikan cari teman-teman untuk melaksanakan proyek ini, teman-teman yang mau diminta tolong lah bahasanya gitu kan, yang mau nolongin kita. Nah, terus kita juga ketika dia minta tolong ya kita tolong balik kan gitu loh. Karena untuk berkolaborasi itu perlu namanya relasi ya, saling membantu di situ. Kemudian di sini bagaimana melibatkan voice itu suara, choice atau pilihan, dan ownership kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, jadi proyek yang teman-teman buat itu harus berdasarkan suara aspirasi peserta didik. Ya, sebagai contoh tadi, Pak Aprijal. Pak Aprijal menentukan olahraga tradisional. Kan olahraga tradisional banyak. Biar anak-anak yang menentukan. Dari suara anak-anak, cari suara terbanyak. Oh, maunya misalkan Bakiak, ya udah, proyeknya Bakiak. Sebaik, seterusnya juga sama. Di situ selain tentang olahraga tradisional, ada keterlibatan guru kesenian ya, Pak Rijal ya, kalau nggak salah ya. Ya, benar kayak ya kemarin ya. Kalau saya baca ada keterlibatan guru kesenian. Nah, guru kesenian biarkan anak-anak memilih, misalkan menentukan seragamnya mau pada saat main Bakiak seragam pakai seragam daerah, ya kan, seragam daerah. Biar anak-anak yang menentukan masing-masing. Nah, terus yang ketiga ada guru bahasa Indonesia dalam pembuatan laporan. Nah, laporan itu kan bermacam-macam. Ada yang presentasi menggunakan PowerPoint, apa namanya LCD proyektor, ada yang menggunakan poster atau menggunakan banner biar anak-anak sekreasi mungkin. Ada yang menggunakan kertas plano gitu kan kayak kita kemarin gitu. Silakan anak-anak berkreasi sekreasi mungkin. Jadi di situ melibatkan voice ya, suara pilihan siswa, kemudian serta kepemilikan. Jadi mereka yang milih, mereka sendiri yang menerapkan. Itu maksudnya voice, choice, dan ownership. Nah, selanjutnya ini
Nanti masuk. Oh iya, oh iya. Nah, ini ada tujuannya paradigma perubahan diri kelas dalam PCOK, keterampilan pedagogis guru PCOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini sangat berkaitan Bapak Ibu. Tiga pernyataan ini berkaitan. Yang pertama paradigma perubahan, Bapak Ibu harus bisa melakukan perubahan yang tidak ada di sekolahan. Gimana caranya Bapak Ibu mengawali jadi ada, yang pernah ada dan vakum diaktifkan kembali, kalau bisa dikuatkan lebih kembali, ya. Kemudian ada keterampilan pedagogis guru PCOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu memiliki keterampilan pedagogis dalam mengendalikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui proyek ini. Dan yang ketiga keterampilan menggerakkan. Nah, di sini Kombel dan proyek ini Bapak Ibu lokomotor lagi atau promotornya ya yang berada di depan ya, atau apa leadershipnya yang memang mengajak teman-teman. Nah, tadi saya bilang di SD itu minim sekali ada kombel. Nah, teman-teman yang mengawali itu dari pendidikan PKK ini, teman-teman, yuk kita buat kombel yuk, gitu kan. Nah, kita buat dari 2-3 orang dulu, gitu kan. Atau teman-teman boleh nanya kepada teman-teman yang sudah ada kombel di sekolahnya, bagaimana sih cara membuat kombel? Harus ada apa saja sih, gitu kan. Nah, itu kombel itu penting, Bapak Ibu. Nah, atau kalau di sekolah yang MGMP sekolahnya vakum, misalkan guru olahraganya ada 2, ya silakan MGMP sekolahnya dikuatkan lagi. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya, nah ini penyampaian RTL, teman-teman. Saya tadi di awal sudah menyampaikan secara garis besar terkait penugasan RTL, jadi saya sepintas saja menjelaskannya. Nah, ini pengantar tugasnya, ya. Yang pertama, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Jadi teman-teman merancang, rancangannya sudah ada yang sudah dikumpul di Google Drive itu rancangannya. Ingat, habis ini membuat PDF-nya dulu untuk dipresentasikan. Kemudian melaksanakan ini mendesiminasikan, memaparkan program teman-teman kepada teman-teman di sekolah sampai dengan aksi nyata ya, aksi nyata yang punya Bu ini laksanakan di sekolahnya tadi udah diterapkan itu ya aksi nyatanya. Saya juga di sekolah senam itu aksi nyata saya, Pak Topik juga aksi nyatanya, dan teman-teman yang lain juga nanti buat aksi nyatanya. Serta selanjutnya dievaluasi, apakah ada perubahan nggak? Perubahannya sudah mengarah ke baik atau memang perlu dioptimalkan kembali? Jika sudah baik, bagaimana tidak keberlanjutannya? Tadi disampaikan Mbak Yola harus ada keberlanjutan, ya kan? Keberlanjutan itu kan kuncinya keseriusan. Kalau keberlanjutan tidak ada keseriusan, ya mau sebagus apapun program, kalau tidak ada keseriusan, ya tidak akan jalan gitu. Kuncinya serius. Jadi kita menjalankan program itu ya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya harus jadi, bahasanya gitu. Kalau kita sudah buat rancangan ya harus jadi, jangan pernah mundur. Kalau sudah mau vakum, kok ini udah mulai kendor lagi nih, ya dievaluasi lagi, di diperkuat lagi, dievaluasi. Yuk kita lebih kembangkan lagi, semangat lagi gitu kan. Nah, artinya itu sebagai bentuknya. Selanjutnya di sini pengantar tugas berikutnya. Sebelum merancang program, Bapak Ibu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta manfaat dan dalam memberdayakan aset. Tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Yola ya, jadi aset-aset yang di sekolah itu diberdayakan. RTL yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul. Ingat, yang diharapkan muncul, nih ya saya stabilo, yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Nah, jadi harapannya ini Bapak Ibu, esensi dari diklat PKG kita, Bapak Ibu buat RTL ini benar-benar terrealisasikan lah bahasanya. Nah, muncul ini kan terrealisasikan. Adapun penilaiannya meliputi tujuan program, nanti ini saya yang menilai, tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Yang tadi saya sampaikan di awal, sampai dengan evaluasinya ada, gitu ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh hasil, tadi yang saya sampaikan. Nah, ini ya, teman-teman ya. Yang pertama ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Jadi teman-teman disuruh membuat PPT. Tadi saya bilang tadi, jangan lupa teman-teman membuat PPT. Ada 8 slide. Ketentuannya bagaimana? Nanti di bawahnya ada. Nah, buat PPT dulu. Kemudian jangan lupa ada notulensi ya, notulen. Nah, catatan nanti pada saat teman-teman diskusi setelah presentasi ada catatan kan, notulen, siapa kasih temannya disuruh
menulis notulen, ya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video nih kata saya tadi harus direkam, ya perintahnya di LMS juga sama harus direkam. Jadi tugasnya ada dua, memvideokan serta menjelaskan ya, serta membuat PPT. PPT-nya itu berupaya Canva, boleh PowerPoint ya. Nanti dijadikan PDF, diupload. Jangan lupa dilampirkan bukti foto, ya, kemudian dokumen lainnya seperti tadi absensi, kemudian notulensi, ya, dilampirkan di dalam di akhir PPT-nya ya, harusnya 8 misalkan jadi 10, nah disisipkan di situ lah ya nanti ya, berupa absen dan foto-foto itu ya dan dokumen lainnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya jelaskan ke Maaf 8 Pak slide-nya itu. Joko, kan tadi Mhm. kan katanya kayak kayak saya kan memaparkan PPT-nya itu kan bersama anak dan guru ya, Ah, karena kan tentang ah, mengenal makanan sehat itu. Nah, terus itu mhm. apakah anak seluruh satu sekolah itu suruh absen? Apa cuma anaknya aja? Oh, kalau yang dimaksud di sini berbagi praktiknya bukan ke anak-anak Wila, ke teman-teman, teman-teman Berarti guru. berarti maksudnya gini, kan kayak aku kan kayak mengenalkan makanan sehat yang tidak bagus itu kan tadi kan katanya apakah harus Mhm. ke gurunya saja apa ke anaknya? Tapi tadi kan bilang ke anak dan gurunya. Berarti waktu guru yang ikut waktu pelaksanaan itu yang tanda tangan ya yang absen. Apa seperti itu? Ya. Enggak, alurnya gini, alurnya Mbak Yola ini kan sebagai tugas PKG ya. Mbak Yola mendesiminasikan kepada teman-teman guru atau teman-teman kombel, kombel yang ada di sekolahan. Dalam lingkup kecil dulu Mbak, lingkup kecil. Belum sampai kepada implementasi Mbak mempresentasikan kepada anak-anak. Belum sampai situ. Nah, Oh, jadi jadi Mbak, ya, ah, ah, beberapa guru Mbak, dulu ya. ya itu. Ya, jadi ke beberapa guru dulu. Belum, kalau Mbak kan udah ke aksi nyata. Kalau Mbak memaparkan kepada anak itu udah aksi nyata, Mbak. Oh, jadi ke guru dulu ya. Berarti oh ya 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 ya. Ya, ke teman-teman yang mau membantu Mbak lah yang terlibat. Yang jelas kan wali kelas tadi kan. Dari seluruh kelas kan, Mbak. Kelas 1 sampai kelas 6 kan. Nah, intinya semua guru lah di situ. Nggak mungkin enggak, gitu kan. Karena Mbak mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang pola hidup sehat melalui makanan bergizi. Seperti itu. Jadi nggak ke anak ya. Anak tuh aksi nyatanya, Mbak. Jadi ini kepada guru-gurunya dulu. Jadi Oh, Mbak sebelum siap siap. merancang Mbak sebelum melakukan, Mbak maparin dulu. Yuk kita kita ingin melakukan kegiatan ini. Nah, tahapannya gini. Nah, tahapannya itu Mbak jelasin dulu ke teman guru-guru. Setelah mereka paham, baru Mbak melakukan aksinya, aksi nyatanya di Jumat pertama mengkampanyekan. Nah, setelah mengkampanyekan, mereka sudah tahu makanan sehat, makanan tidak sehat. Mereka besok suruh, nih, Jumat besok suruh membawa makanan sehat, gitu. Ya, gambaran gitu, Mbak ya. Oh iya siap siap ya Pak. Oke, Pak Afrizal, tadi Pak Resen, Pak, gimana Pak? Halo, Pak Afrizal. Tidak ada suara, Pak. Tidak muncul suaranya. Tidak berkicau, Pak Ijal. Belum berkicau. Oke, Oke, boleh boleh di kolom chat, Pak ya. Boleh di kolom chat nanti kita bahas bersama ya. Oke, saya agak percepat ya, teman-teman ya, karena udah lebih dari jamnya ini. Saya lanjut, oke. Nanti di-share pengantar tugasnya. Oke, saya kasih gambaran dulu ya teman-teman terkait PPT-nya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, jadi teman-teman nanti habis ini disuruh membuat PPT dengan ada 8 slide ya. 8 slide itu berisikan ini. Yang pertama judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaiannya, kelima struktur programnya, keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ketujuh rencana evaluasi dan 8 ke-8 adalah tantangannya. Nah, jadi teman-teman nanti mempresentasikan, membuat slide dulu, membuat PPT dulu, berisikan 8 tahapan ini. Nah, jadi ada 8 slide. Itu ya.
Nah, maksimal 9 slide katanya di sini. Nah, 8. Jadi teman-teman misalkan Pak boleh nggak lebih dari 9 karena kan mau lampirkan absen, mau lampirkan ini boleh gitu ya. Nah, yang penting 8 ini wajib terisi ya teman-teman ya. 8 komponen programnya harus ada. Nah, kalau acuannya ini ya ada judul program. Nah, judulnya apa yang tadi punya siapa namanya Pak Topik tadi apa tadi lupa saya namanya. Itu programnya apa Soal kalau punya saya seleksi. S3. Itu ya. Ya, saya S3 nanti dituliskan di situ sampai penjabarannya. Kemudian nanti yang ini ada deskripsinya ya. Ada latar belakang. Pastikan dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, jadi dari anak-anak ya yang menentukan ini sendiri. Nah, terus yang selanjutnya tujuan program. Program yang Bapak Ibu buat harus memiliki tujuannya, visi dalam guru PJOK yang berpihak pada peserta didik, tujuannya apa. Yang keempat, ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Nah, jadi di sini tahapannya nyata dalam bentuk capaian yang diharapkan. Jadi teman-teman membuat program itu bukan bukan apa ya, sekedar program tok, tapi ya ini bisa direalisasikan gitu loh, bisa untuk menjadi bahan realisasi gitu kan. Karena ini kan salah satu program memajukan kegiatan yang ada di sekolah kan gitu ya, melalui peran serta Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program kegiatan dibuat merupakan seolah program kegiatan kokurikuler yang tadi saya sampaikan. Programnya kokurikuler ya, mendukung perkembangan karakter anak ya. Program yang mendukung kegiatan pembentukan karakter anak karena ada P5-nya. Kemudian jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jadi kelas yang dilibatkan dicantumkan, usia anak-anaknya gitu ya. Jelas kelas ya, kelas kalau usia kan umum ya. Kelasnya yang dilibatkan kelas berapa saja. Nah, di sini identifikasi menjelaskan peran anggota Kombel ya. Gunakan informasi pemetaan aset di modul. Nah, jadi tadi Mbak Yola, aset-asetnya diinformasikan pemetaannya ya. Contoh nama proyeknya di sini contohnya yuk gerak ya kan. Kemudian guru PJOK-nya pertama tahap langkah-langkahnya guru PJOK pertama berdiskusi dulu untuk mengembangkan materi, kemudian melakukan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Jadi teman-teman guru olahraga itu ya benar-benar mengonsep apa namanya rangkaian geraknya bagaimana ya kan kalau dia proyeknya tentang rangkaian gerak. Jadi yang urusan gerak itu guru PJOK. Kemudian untuk guru mapel IPA, jika memang melibatkan guru mapel IPA itu ngapain tugasnya? Ya pertama ngikut diskusi, terus mengembangkan materinya, dia memaparkan apa yang bisa dikaitkan dengan proyek kita. Nah, kalau guru IPA itu di sini aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Berarti kan postur tubuh, anatomi tubuh ya. Nah, itu guru IPA. Kalau ada guru bahasa Indonesia, tugas guru bahasa Indonesia selain berkolaborasi di awal itu, mempersiapkan penugasan presentasi. Jadi itu urusan guru bahasa Indonesia. Nah, jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, Mbak Yola. Harus melibatkan guru-guru, teman-teman guru. Nah, kemudian dibagi tugas sesuai dengan tupoksi mereka. Ya, kalau bahasa Indonesia itu tadi, membuat laporan, tapi tetap harus memperhatikan voice, choice, dan ownership-nya. Jadi, anak-anak biarkan dia memilih sendiri presentasinya mau bagaimana, kemudian bahannya apa, itu biar anak yang memilih sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau jenjang kelasnya masing-masing. Nah, jadi tidak semata-mata kita mematokkan ketentuannya satu gitu. Karena kan namanya Merdeka Belajar itu benar-benar anak boleh memilih. Tapi kan tujuannya sama. Gitu, seperti itu ya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas. Nah, yang keenam ini, menjelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan melalui program kegiatan ini. Fokus pada bagian yang Bapak Ibu gunakan sumber daya dan implementasinya. Rencana yang ketujuh ada rencana evaluasi, jadi ada evaluasinya. Dan kedelapan menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi, ya kan? Termasuk tadi kata Pak Parman tadi, saya ada tantangannya guru-guru yang kurang mendukung sekolah ya. Tuangkan di situ tantangannya, gitu kan? Selain anak-anak sulit memahami, kemudian ada pada saat Pak Parman berkolaborasi masih rendahnya daya dukung ya atau kolaborasi dari teman sejawat di sekolah gitu kan. Itu disampaikan. Nah, ini 8 slide-nya ya. 8 slide-nya.
Gambarannya seperti ini. Ini kalau punya saya kemarin sudah saya tampilkan sedikit. Sebentar saya stop screen dulu. Nah, ini kalau punya saya, nanti saya boleh share juga ke teman-teman ya. Nah, ini jadi buat PPT dulu kayak gini teman-teman ya. Sebelum teman-teman diseminasikan ke mana, ke sekolah masing-masing. Jadi teman-teman nah ini nanti teman-teman buat judul kayak gini. Nah, kemudian berikutnya ini nama program saya ya, Senam Sehat Sekolah. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, slide ketiga ada tujuan program. Slide keempat ada capaian serta tahapan kegiatan. Slide kelima ada struktur programnya. Yang slide keenam ada pernyataan tentang kapasitas sekolah. Kemudian ada evaluasi, ada kesimpulan, ada dokumentasi ya. Di evaluasi tadi ada tantangan-tantangan juga ya di sini ya disebutkan. Nah, ini dokumentasinya ya, baik foto maupun apa namanya, absensi ya, surat termasuk surat teman, misalkan kepala sekolah mengundang menggunakan surat ya, suratnya dilampirkan di situ ya, berupa foto tempelkan di situ. Nah, terakhir sudah selesai. Nah, jadi slide boleh lebih dari 8, tapi 8 yang dimaksud 8 slide itu 8 poin panduan dari pertanyaan yang ada di LMS itu harus wajib ada teman-teman, jangan sampai tidak ada. Nah, oke, itu stop dulu, saya kembalikan ke PPT. Oke, oke. Nah, ini ada aspek penilaian ya, RTL. Nanti ini ranahnya Pasil ya. Nah, nanti bisa saya share juga nanti materinya. Kemudian ini lini masanya, menyusun rencana tindak lanjut ya, teman-teman menyusun, kemarin sudah menyusun di upload ke dalam Google Drive. Habis ini teman-teman membuat apa namanya PPT-nya. Kemudian 1 minggu ke depan teman-teman tidak ada tatap maya. Nah, di 1 minggu ke depan itu teman-teman untuk melakukan tugasnya. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi nanti di LMS itu ada unggah RTL. Jadi teman-teman unggahnya di situ baik video maupun PPT yang teman-teman gunakan untuk presentasi. Nah, di situ ya. Kemudian diskusi tanya jawab. Oke, selanjutnya refleksi saya singkat saja nanti. Kira-kira teman-teman di akhir ini ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan? Tadi di awal saya sudah kasih gambaran. Pak Yoni, monggo Pak. Cukup, Pak. silakan, Pak. Oke Pak, yang ingin saya tanyakan hanya sedikit. Jadi RTL ini yang dimaksud itu tindak lanjut dari kita yang membuat Project, project yang pembelajaran PJBL. berbasis project kemarin ya Pak ya? Iya, PJBL. Itu. Oh iya iya. Saya Jadi Pak kemarin Yoni kan udah buat belum PJBL ya? P, PBJ, PB apa Pak? PJBL. PJBL-nya kemarin aku kan mengangkat tentang kelas meeting tuh Pak. Hmm. Nah, itu nanti berarti dijelaskan, disusun secara rinci bagaimana tindak lanjutnya begitu Pak ya? Ya, betul. Jadi RTL itu kan singkatan dari rencana tindak lanjut. Jadi teman-teman kemarin baru saja belajar membuat project atau program pembelajaran olahraga dikaitkan dengan Kobel itu. Nah, sekarang teman-teman akan mendesimasikan, dikasih tantangan untuk mendesimasikan atau berbagi kepada teman-teman guru atau Kobel yang ada di sekolah Bapak Ibu terkait project yang udah Bapak Ibu buat. Seperti itu Pak Jadi Yoni. jadi dulu saya pernah Pak, masih 2000 sebelum Covid Pak ya. Itu saya berkolaborasi dengan guru agama dan SBDP. Jadi dalam kelas meeting itu saya sebagai guru olahraga inisiator. Jadi olahraganya saya angkat 2 olahraga yaitu 1 sepak bola dan satunya catur Pak. Terus yang agamanya ngaji dan SBDP-nya menggambar. Jadi kayak kolaborasi banget kalau. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa boleh. Dan itu kan ada bukti dukungnya sudah terrealisasi ya, berupa minimal foto ya, ada ya aksi nyatanya itu ya. Entah masih ada atau tidak di jejak digital Facebook sekolah. Heeh. Ini ada. Ya monggo, artinya
Artinya maksudnya di sini ini kan baru kepada fase yang tadi saya bilang sama Bu Yola tadi, ini baru fase berbagi ya, berbagi terkait program teman-teman. Jika teman-teman menuliskan program yang sudah ada ya monggo silakan, nggak apa-apa, boleh gitu. Seperti itu Pak Yoni. Oke, Pak Parman, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktumu Pak. Ini yang saya mau tanya sedikit Pak. Ini yang kita diseminasikan dengan kawan ini atau berbagi besok itu yang kita papar itu yang sudah dikirim di apa Google Drive itu kemarin, apa yang PTT yang kayak contoh Pak Fasil tadi ya? Nah, yang pertama kan Pak Parman sudah membuat yang diupload di Google Drive tuh project-nya. Nah, itu kan dasar project Pak Parman. Judulnya apa kemarin tuh kalau nggak salah, membudayakan olahraga kan? Olahraga. Nah, terus Pak Parman habis ini disuruh berbagi tentang project itu kepada teman-teman di sekolah Pak Parman. Nah, berbagi. Nah, untuk berbagi itu kan Pak, nggak mungkin Pak Parman nggak siap bahan kan, harus siap bahan. Nah, bahannya itu berupa PPT. PPT-nya yang seperti saya contohkan tadi, saya tampilkan tadi, itu punya saya Pak. Mengacu pada mana? Mengacu pada ini Pak. PPT-nya mengacu pada, sebentar. Pada ini Pak. 8 komponen program ini harus ada di dalam 8 PPT itu. Boleh lebih, boleh. Boleh lebih, boleh. Nah, jadi Pak Parman misalkan slide yang pertama judul program Pak Parman. Judulnya kan kemarin kalau nggak salah membudayakan olahraga, ya kan? Nah, atau Pak Parman mau pakai akronim kayak punya Pak Topik, misalkan membudayakan olahraga, apa ya akronimnya yang pas? Nah, nanti Pak Parman tuangkan di situ. Terus latar belakang Pak Parman buat project itu apa? Ya, kata Pak Parman kemarin rendahnya kesadaran di sekolah Pak Parman itu terkait membudayakan kesadaran untuk berolahraga, kan gitu kan? Iya. Nah, karena di kampung sana mungkin atau di anak-anak di sana banyak main game HP aja. Jarang ada yang seperti dulu aktivitas olahraga, kemudian sadar olahraga itu secara intrinsik dia, bahwasanya olahraga itu kan penting. Nah, itu kan pandangan Pak Parman kan? Nah, Pak Parman melatar belakanginya itu. Nah, tujuan programnya untuk apa Pak Parman? Tujuannya salah satunya itu tadi untuk membentuk budaya kebiasaan. Kan Pak Parman ada di mana di Google Drive yang Pak Parman upload itu kan, di projectnya itu kan ada tuh, tujuannya kan ada, pindahkan nanti ke PPT-nya itu. Nah, terus capaian langkah-langkah ya, dan hasil yang diharapkan, yang Pak Parman harapkan tuh apa dalam setiap tujuan yang Pak Parman ingin Pak Parman sampaikan itu. Nah, jadi apa kira-kira langkah-langkah dalam mencapai keberhasilan itu. Terus struktur programnya bagaimana? Ya, struktur program itu di situ ya ibarat ada ketuanya ya kan, siapa yang mengawali kan Pak Parman misalkan. Terus di situ nanti ada yang guru bahasa apa wali kelas sebagai apa kan gitu, struktur program itu Pak. Nah, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas itu bagaimana? Kelas-kelas apa saja yang terlibat Pak? Jenjang kelas apa saja yang harus terlibat? Kan harus ada sasaran Pak. Kelas 1 sampai kelas 6 misalkan Pak Parman. Nah, rencana evaluasi. Nah, Pak Parman harus punya rencana evaluasi. Nah, kemudian kemungkinan tantangan. Jadi Pak Parman tuangkan di situ tantangannya apa saja yang akan gambarannya akan dihadapi kan gitu. Seperti itu Pak. Nanti contoh PPT-nya itu saya sudah share sih Pak di grup itu, link YouTube tuh gambaran RTL tuh kayak gitu, punya dari contoh teman-teman yang lain, nanti saya kirimkan juga punya saya. Seperti itu Pak Parman. Iya. Ya karena saya ini kalau mau nyusun kata itu kayaknya bingung, kayak misi latar belakang gitu. Nanti saya bimbing Pak, nanti saya bimbing. Oke, makasih Pak. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita sesi akhir foto? Saya rasa sudah tergambar semua ya teman-teman ya. Insya Allah sudah tergambar Pak. Nanti kalau misalkan ada yang pertanyaan boleh pribadi aja. Oke teman-teman, itu secara garis umum tugas terkait RTL. Teman-teman dikasih waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini. Kita akan berjumpa tatap maya di tanggal berapa ya Pak Siti ya?
Nah, saya buka dulu. Kira-kira tanggal berapa teman-teman? Ada yang sedang buka kalender nggak ya? Nah, saya buka dulu ya. Kita akan berjumpa kembali nanti pada tanggal 18, umpan balik RTL. Nah, sekaligus membahas tentang persiapan bukti karya. Jadi teman-teman masih ada satu step tugas akhir yaitu membuat bukti karya. Nah, nanti di situ saya bimbing terkait bukti karya. Jadi teman-teman fokus selesaikan RTL dan pesan saya kemarin teman-teman akan saya drill untuk menyelesaikan tugas-tugas teman-teman yang belum. Jika ada mengalami kendala, boleh diselesaikan secara terbimbing oleh fasilitator atau saya sendiri atau boleh berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sudah. Seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Cukup? Siap, cukup Cukup Pak. ya? Oke. Jika cukup, saya mohon untuk on cam sejenak, teman-teman. Kita masuk sesi foto dulu. Oke, Pak Yongki, Pak Topik, Pak Buyola, Bu Eni, Pak Dian, Pak Mayujar, Pak Mulyawan. Ini hanya pesawatnya aja yang tampil. Pak Arif, Pak Willy, Pak Andri, Pak Orangnya Aprijal. hilang, Nah, Pak. oke. Apa keluar dari pesawat ini? Lagi benerin kabin. Iya. Kecelakaan. Masih di sekolah, Pak. Siap, Jadi Bapak, mental. Nah, oke, siap ya. Untuk pose foto gimana Pak Ketua? Diserahkan siapa? Siapa Pak Ketua? Masih unmute suaranya. Sehat Udah tuh. Pengantin baru Suaranya aja belum. tuh posenya. Suaranya belum Pengantin terbuka, baru. Pak Ketua. Suaranya masih unmute Pak Ketua. Olah Gusti. Ucat pengantin baru nih kayaknya ya. Amat lah Yon. Ngapain weh? Kasihan Buyola ya? Juga pengantin baru, pengeluaran. Udah jangan dipikir. Mikirin Nggak usah. tentang Halo, mobil pengantin bagus baru. kemarin kayaknya. Mas Etri, sampean mikir Mas Etri. basket Halo. Yoni pakainya pucet banget, kayaknya pusing banget. Jangan dipikirin Yon. Wajar Yoni Nggak perlu pucet, pakai terus rayuan loh Yon. diramping. Sampean pucet ngapo, Jang. Pose foto siapa Pak Topik yang mimpin? Itu Mas Etri 1, Bu Yola 1. Oh, Pak Etri dan Bu Yola. Oke, silakan Pak Etri. Posenya bagaimana Pak Etri? Ya. Posenya mau tutup kuping aja Pak. Kuping merah. Saya nggak mau ditemen-temen Pak Topik lagi lah, saya mau tutup kuping aja. Paling ke 2000. Oke. Siap ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, satunya Mbak Yola siapin pose satunya apa Mbak Yola? Karena kan kita mau budidaya hidup sehat ya, jadi minum susu. Nyabu Ingat ya. Janganlah kayak gitu Mbak Yola, saya belum nyampe. Oke, minum susu ya posenya. Siap. Ya, Masya Allah, lihat Pak Dian itu. Susu anak, Pak. Satu. Siap, 1, 2, 3. Oke, tahan. Luar biasa Pak Dian. Anaknya was nyariin Pak. Itu katanya bau rokok Pak. Bukan Pak Dian. Oke, tahan. Saya kirim ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika agak sedikit molor. Kita bersama mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf kalau Kaos Pak, kaos. Mas Ardi mana Mas Ardi? Mas Ardi. monggo silakan diteruskan. Saya stop dulu ya Pak ya. Bentar. Ya. Saya stop dulu. Pak, stop, terus lab enggak Pak, stop langsung